Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karina Adiani Fatin. Di sini saya akan coba menjelaskan mengenai kasus saldo hilang dalam aplikasi Dana sebagai bentuk pengembangan sistem informasi terkait dengan security data. Yang pertama yaitu ada identifikasi isi saldo hilang dalam aplikasi Dana. Kasus saldo hilang di dalam aplikasi Dana merupakan salah satu contoh permasalahan yang dapat dianalisis dari sudut pandang pengembangan sistem informasi. Berikut ada beberapa aspek terkait sistem informasi yang dapat diidentifikasi dari kasus tersebut. Yang pertama yaitu ada keamanan sistem. Kemungkinan adanya celah keamanan pada sistem aplikasi Dana yang memungkinkan pihak tidak berwenang untuk mengakses akun pengguna dan mencuri saldo. Hal ini dapat terjadi melalui beberapa modus. Yang kedua ada proses transaksi. Kemungkinan adanya bug atau kesalahan dalam sistem aplikasi Dana yang menyebabkan saldo pengguna terdebit secara tidak sah. Bisa juga terjadi transaksi penipuan yang dilakukan oleh pihak tidak berwenang seperti penipuan online. Yang ketiga, ada kemungkinan data pengguna termasuk informasi saldo hilang atau rusak karena kesalahan sistem atau faktor eksternal. Akses data penggunaan oleh pihak yang tidak berwenang, kurangnya pencadangan data yang memadai dapat membuat data pengguna rentan terhadap kehilangan atau kerusakan. Yang keempat adalah kontrol sistem. Keselamatan dalam kontrol internal sistem aplikasi Dana dapat memungkinkan penyalahgunaan akses dan pencurian saldo. Juga kurangnya manajemen risiko yang memadai dalam pengembangan dan pengoperasian sistem aplikasi Dana dapat meningkatkan risiko terjadinya kasus saldo hilang. Dengan menerapkan langkah-langkah di atas, diharapkan kasus saldo hilang di aplikasi Dana dapat diminimalisir dan kepercayaan pelanggan terhadap platform digital dapat ditingkatkan. Strategi penerapan jaringan telekomunikasi yang efektif. Yang pertama ada peningkatan keamanan jaringan. Terapkan jaringan VPN untuk melindungi data pengguna saat melakukan transaksi. Gunakan MFA untuk memverifikasi identitas pengguna sebelum mengakses akun mereka. Enkripsi data pengguna dan transaksi untuk pencegahan akses yang tidak sah. Yang kedua ada peningkatan kinerja jaringan. Meningkatkan kapasitas jaringan untuk menangani volume transaksi yang tinggi. Mengadopsi teknologi jaringan terbaru seperti 5G untuk meningkatkan kecepatan dan kendala jaringan. Yang ketiga ada peningkatan kendala jaringan. Melakukan backup data secara berkala untuk mencegah kehilangan data jika terjadi gangguan jaringan. Selanjutnya juga memiliki rencana pemulihan data yang jelas untuk memulihkan operasi dengan cepat jika terjadi gangguan jaringan. Yang terakhir ada melakukan tes dan simulasi secara berkala untuk memastikan kesiapan sistem dalam menghadapi situasi darurat. Yang keempat ada peningkatan pemantauan jaringan. Pemantauan aktivitas penggunaan secara real time untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan yang berpotensi menyebabkan pencurian saldo. Melakukan analisis forensik pada data jaringan jika terjadi kasus saldo hilang untuk mengidentifikasi penyebab dan pelakunya. Penting untuk dicatat bahwa jaringan telekomunikasi hanya salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan untuk mengatasi kasus saldo hilang. Pengembangan aplikasi Dana juga perlu meningkatkan keamanan sistem dan proses transaksi serta meningkatkan edukasi dan literasi masyarakat terhadap digital. Selanjutnya ada merancang strategi keamanan informasi yang komprehensif. Yang pertama ada mencegah akses tidak sah. Gunakan autentifikasi multifaktor seperti PIN, pola, sidik jari untuk memverifikasi identitas pengguna. Selanjutnya juga kita bisa menerapkan kebijakan kata sandi yang kuat dan wajibkan pengguna untuk mengganti kata sandi secara berkala. Minta verifikasi tambahan untuk transaksi besar dan mencurigakan. Yang terakhir juga terapkan kontrol akses yang ketat untuk pencegahan akses data yang tidak sah. Yang kedua ada deteksi dan pencegahan penipuan. Gunakan algoritma machine learning untuk mengidentifikasi transaksi penipuan. Terapkan sistem flagging untuk transaksi yang berpotensi mencurigakan. Lakukan verifikasi identitas pengguna saat mereka mendaftar dan melakukan perubahan pada akun mereka. Edukasi pengguna tentang modus penipuan yang umum terjadi. Yang ketiga, respon dan pemulihan insiden. Informasikan pengguna tentang kasus saldo hilang secara transparan. Jelaskan langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan masalah. Berikan informasi tentang cara mencegah kasus serupa di masa depan. Penting untuk dicatat bahwa keamanan informasi adalah proses yang berkelanjutan dan perlu dilakukan secara berkala untuk mengikuti perkembangan teknologi dan modus penipuan yang baru.
Dana juga perlu bekerja sama dengan regulator dan pihak berwenang lain untuk meningkatkan keamanan ekosistem digital secara keseluruhan. Selanjutnya ada sistem pendukung pengambilan keputusan. Yang satu ada pengumpulan data. Melakukan pengumpulan data transaksi yang terkait dengan kasus saldo hilang seperti tanggal, waktu, jumlah, dan metode pembayaran. Selanjutnya juga ada mengumpulkan data sistem yang terkait dengan saldo hilang seperti log aktivitas, laporan kesalahan, dan data kinerja sistem. Yang kedua ada analisis data. Menganalisis data transaksi untuk mengidentifikasi pola yang tidak biasa, seperti transaksi yang dilakukan di waktu atau lokasi yang tidak biasa atau transaksi dengan jumlah yang besar. Menganalisis data penggunaan untuk mengidentifikasi potensi penipuan seperti akun yang baru dibuat atau akun yang memiliki aktivitas yang tidak biasa. Yang ketiga ada pemrosesan data. Memanfaatkan teknik machine learning untuk mengklasifikasikan kasus saldo hilang berdasarkan tingkat keparahan dan risikonya. Mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kasus saldo hilang seperti penipuan, kesalahan sistem, atau human error. Yang empat ada visualisasi data. Menyajikan data yang kompleks dalam bentuk yang mudah dipahami seperti grafik, tabel, dan peta. Memberikan wawasan tentang tren dan pola yang terkait dengan kasus saldo hilang. Yang kelima ada dukungan keputusan. Pemberian rekomendasi kepada tim dana tentang cara terbaik untuk menyelesaikan kasus saldo hilang. Membantu tim dana dalam memprioritaskan kasus saldo hilang berdasarkan tingkat keparahan dan risikonya. Memberikan informasi kepada tim dana tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencegah kasus serupa di masa depan. SPPK yang efektif dapat membantu dana dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses investigasi kasus saldo hilang serta meningkatkan kualitas keputusan yang diambil. Selanjutnya ada sumber daya komputasi dan komunikasi secara efektif. Yang pertama yaitu optimasi penggunaan server. Meningkatkan kapasitas server sesuai dengan kebutuhan untuk menangani lonjakan tarif dan beban kerja yang tinggi. Memanfaatkan teknologi virtualisasi untuk menjalankan beberapa aplikasi pada satu server fisik sehingga meningkatkan efisien penggunaan sumber daya. Yang ketiga, menggabungkan beberapa server menjadi satu klaster untuk meningkatkan kinerja dan ketersediaan aplikasi. Yang kedua ada optimasi jaringan. Mengoptimasikan rute lalu lintas data untuk meminimalisasikan latensi dan meningkatkan kecepatan transaksi. Mengadopsi teknologi jaringan terbaru seperti 5G untuk meningkatkan kecepatan dan kendala jaringan. Selanjutnya juga ada membantu kinerja jaringan secara real time untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang muncul. Yang ketiga yaitu penggunaan cloud computing. Memanfaatkan layanan cloud computing untuk skala dan fleksibilitas yang lebih tinggi. Menggunakan layanan cloud security untuk meningkatkan keamanan data dan aplikasi. Yang keempat ada peningkatan komunikasi dengan pengguna. Memberikan informasi yang jelas dan transparan terhadap pengguna tentang kasus saldo hilang. Menyediakan saluran komunikasi yang mudah diakses bagi pengguna untuk melaporkan kasus saldo hilang. Dan terakhir juga menanggapi keluhan pelanggan dengan cepat dan juga profesional. Sistem informasi yang mendukung visi. Untuk mencapai visinya menjadi platform digital terdepan yang menghubungkan masyarakat dan meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, Dana membutuhkan informasi yang kuat, fleksibel, dan adaptif. Berikut ada beberapa komponen kunci dari sistem informasi yang mendukung visi Dana. Yang pertama ada infrastruktur IT yang kuat dan scalable. Memanfaatkan teknologi cloud untuk skalabilitas, fleksibilitas, dan keadaan yang tinggi. Membagi aplikasi menjadi layanan kecil yang independen dan mudah dikembangkan. Mengelola infrastruktur IT dengan menggunakan kode sehingga meningkatkan otomatisasi dan konsistensi. Yang kedua ada sistem keamanan yang kuat dan terpercaya. Melindungi data pengguna dan transaksi dengan enkripsi end-to-end, menerapkan sistem deteksi dan pencegahan penipuan yang canggih untuk melindungi penggunaan dari penipuan dan cybercrime. Memantau sistem secara real time untuk mendeteksi dan merespon insiden keamanan dengan cepat. Yang ketiga ada platform pembayaran yang aman dan nyaman. Mendukung berbagai metode pembayaran seperti transfer bank, kartu debit, kartu kredit, dan e-money. Menyediakan proses pembayaran yang cepat, mudah, dan aman bagi pengguna. Menyediakan layanan pelanggan yang responsif dan membangun untuk menyelesaikan masalah penggunaan.
Yang keempat ada big data dan analisis, menggunakan dan menganalisis data pengguna untuk memahami perilaku dan kebutuhan mereka, meningkatkan efisiensi operasi dengan menggunakan data dan analisis, membangun produk dan layanan baru yang memenuhi kebutuhan pengguna. Sistem informasi yang dirancang dengan baik dan terintegrasi dengan baik dapat membantu Dana mencapai visinya untuk menjadi platform digital terdepan yang menghubungkan masyarakat dan menginginkan inklusi keuangan di Indonesia. Yang terakhir ada mengelola kesuksesan dan kegagalan penerapan sistem informasi. Kasus saldo hilang dalam aplikasi Dana merupakan salah satu contoh penerapan sistem informasi yang tidak ideal. Untuk mengelola keberhasilan dan kegagalan penerapan sistem informasi ke dalam kasus ini, diperlukan langkah-langkah berikut. Yang pertama ada identifikasi kasus penyebab. Lakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi akar penyebab kasus saldo hilang. Tetapkan tim investigasi yang terdiri dari beberapa disiplin ilmu seperti IT, keamanan, dan juga keuangan. Yang selanjutnya ada kumpulkan data bukti yang relevan untuk mendukung analisis. Yang terakhir ada lakukan review terhadap sistem informasi, proses bisnis, dan kontrol internal yang terkait. Yang kedua ada evaluasi dampak. Hitung kerugian finansial yang ditimbulkan oleh kasus saldo hilang. Analisis dampak reputasi dan kepercayaan pengguna terhadap Dana. Identifikasi dampak terhadap operasional dan proses bisnis Dana. Yang ketiga ada pengembangan solusi. Kembangkan solusi untuk mengatasi akar penyebab kasus saldo hilang. Pilih solusi yang paling efektif dan efisien untuk menyelesaikan masalah. Rancang dan implementasikan solusi dengan cermat untuk meminimalkan resiko kegagalan. Yang keempat ada pemantauan dan evaluasi. Pantau efektivitas solusi yang diterapkan untuk memastikan kasus saldo hilang tidak terulang kembali. Yang terakhir adalah lakukan penyesuaian dan perbaikan terhadap solusi yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi. Yang kelima ada komunikasi dan transparansi. Jelaskan langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan masalah dan mencegah kasus serupa di masa depan. Minta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan kepada pengguna. Berikan informasi kontak yang mudah diakses bagi pengguna untuk melakukan kasus saldo hilang. Penerapan langkah-langkah di atas dapat membantu Dana mengelola keberhasilan dan kegagalan penerapan sistem informasi pada kasus saldo hilang. Dana juga perlu membangun budaya belajar dan perbaikan berkelanjutan untuk memastikan kelancaran dan keamanan platformnya. Cukup sekian pembahasan yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.